dalam hidup yang terus melaju seperti kereta cepat. Kadang-kadang hanya surat, potongan kertas yang lusuh dan terlambat, yang mampu menghentikan waktu. New York, sore musim gugur. Dari jendela apartemen bertingkat tinggi di Upper West Side, Laila Kirana menatap keluar. Langit kelabu menggantung berat di atas kota, sama seperti pikirannya. Ia baru pulang dari peragaan busana musim gugur Chanel di Paris. Tempat namanya kembali dielu-elukan. Namun di balik kemewahan dan tepuk tangan, Laila merasa kosong. "You're glowing today, Laila," kata makeup artis Nia beberapa jam lalu. Ia hanya tersenyum, sebuah senyum profesional. Seperti senyum di sampul Vogue, Harper's Bazaar, dan billboard Times Square. Lalu telepon dari ibunya datang. "Rumah di Bandung harus dikosongkan, Nak. Pemilik ingin menjual. Mau kita simpan barang-barangmu?" Laila tergiung. Rumah itu seperti museum masa lalunya. Tempat dia tumbuh bersama suara hujan tropis, aroma kue dari dapur, dan tawa seorang sahabat yang perlahan menghilang dari hidupnya. Bandung, 2 minggu kemudian. Rumah itu berdiri diam di tengah lingkungan yang kini lebih ramai. Pekarangan ditumbuhi rumput liar, dan cat hijau pucat pada temboknya sudah mengelupas. Tapi aroma masa lalu masih hidup di dalamnya. Laila berjalan pelan, menelusuri ruangan demi ruangan. Ruang tamu tempat ayahnya dulu membaca koran. Dapur tempat ibunya memasak opor ayam. Dan kamar tidurnya yang masih berisi boneka-boneka tua, serta foto-foto zaman SMA. Di kamar belakang, ia menemukan lemari kayu yang dulu milik almarhum ayahnya. Di dalamnya, sebuah kotak sepatu tua terselip di antara tumpukan kaset VHS lama. Saat membuka kotak itu, ia menemukan sesuatu yang mengubah arah hidupnya. Puluhan surat, semuanya tertulis tangan dengan tinta yang mulai pudar. Untuk Laila, dari Bima. Bima, nama itu mengguncang hati Laila. Sahabat kecilnya, tetangga sebelah rumah, orang yang dulu tahu segalanya tentang dirinya. Termasuk mimpi-mimpi gilanya untuk menembus dunia modeling. Mereka sering berbagi mimpi di atap rumah sambil memandang bintang. Namun ketika kesempatan emas datang, beasiswa modeling di Milan, Laila pergi. Dan tidak pernah benar-benar kembali. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat pertama. Tanggalnya 10 tahun lalu. "Hai Laila, kamu pasti sudah tiba di Italia. Aku nonton videomu jalan di panggung kecil itu. Aku ingin bilang selamat, tapi juga aku ingin bilang aku rindu. Aku kira aku bisa melupakanmu cepat, tapi nyatanya tidak." Surat demi surat mengalir seperti arus sungai. Ada yang ceria, ada yang murung. Tapi semuanya berisi satu hal, cinta yang tak pernah ia ungkap. Laila mulai menangis saat membaca surat 13. Saat Bima menulis, "Hari ini kamu muncul di majalah Elle, tapi kamu juga hilang dari hidupku. Aku tidak pernah tahu alamatmu. Aku tidak pernah cukup berani untuk mengirimkan semua surat ini. Aku hanya menyimpannya dan berharap suatu hari kamu kembali." 2 hari kemudian, Laila duduk di dalam mobil sewaan, melintasi
jalanan panas Yogyakarta, menuju sebuah desa kecil bernama Giritirto. Menurut tetangga lama, Bima mengajar seni rupa di sekolah dasar di sana. Tidak menikah, jarang kembali ke Bandung. Hatinya campur aduk. Haruskah ia datang? Haruskah ia membuka kembali pintu yang sudah lama tertutup? Ketika ia tiba, anak-anak sedang bermain bola di halaman sekolah. Seorang pria berkemeja batik dan celana jeans lusuh sedang menggambar mural besar di dinding sekolah. Wajah itu, ia mengenalnya. Meski waktu telah menggoreskan usia, Bima, ia menatap Laila lama, napasnya tertahan. "Aku membaca semuanya," kata Laila pelan. Bima mengangguk, nyaris tak percaya. "Kamu temukan kotaknya?" "Di lemari belakang, surat terakhirmu, itu yang membuatku kesini." Mereka duduk berdua di pinggir sawah saat senja menjingga perlahan turun. "Kenapa kamu gak pernah kirim satupun surat itu?" tanya Laila. Bima tersenyum pahit. "Kamu sedang mengejar dunia, Laila. Aku takut jika suratku sampai, kamu akan berhenti. Dan aku tidak mau jadi orang yang membuatmu ragu." "Lucu, ya," gumam Laila. "Aku kira aku sudah punya semuanya, tapi surat-surat itu membuat aku sadar aku kehilangan bagian paling penting dari diriku." Bima menatapnya lama, lalu berujar pelan, "Aku hampir menikah tahun lalu. Tapi dia tahu hatiku masih di Bandung, masih di kamu." Dan dia memilih pergi sebelum hari pernikahan. Beberapa hari berikutnya mereka habiskan bersama. Tak ada yang terburu-buru bicara cinta. Hanya percakapan panjang, tawa kecil, dan diam yang nyaman. Tapi pada malam terakhir, Laila tinggal di desa. Ia menemukan surat lain yang tidak ada dalam kotak. "Laila, kalau kamu membaca ini, mungkin aku tidak cukup berani mengatakannya langsung. Aku mengidap kardiomiopati, penyakit jantung. Penyakit ini diam, tapi bisa mematikan sewaktu-waktu. Aku menunda pengobatan karena biaya dan karena aku takut. Tapi menemukanmu kembali membuat semua rasa takut itu berubah menjadi syukur. Jika waktuku tidak lama, setidaknya aku tahu cintaku pernah sampai padamu." Akhirnya, 3 bulan kemudian, Laila Kirana mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia modeling. Dunia terkejut. Dalam wawancara eksklusif, ia hanya berkata, "Saya ingin kembali menulis dan mencintai dengan cara yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya." Di Giritirto, ia tinggal bersama Bima. Mereka mendirikan sekolah seni kecil untuk anak-anak desa. Dan setiap malam sebelum tidur, Laila membacakan salah satu surat Bima. Tidak semua kisah cinta berakhir dengan glamor. Tapi kisah cinta ini yang tertunda, terpendam, dan hampir terlupakan adalah kisah cinta yang akhirnya sampai. Hujan pertama bulan Desember turun di Giritirto. Laila berdiri di beranda rumah kayu kecil yang baru mereka bangun bersama komunitas desa. Tangannya memegang cangkir teh jahe, matanya menerawang ke sawah yang mulai diselimuti kabut tipis. Di belakangnya, suara Bima mengajari anak-anak melukis, terdengar pelan, namun hangat. Sudah hampir setahun sejak ia membaca surat pertama itu. Kini, di antara embusan angin yang membawa aroma tanah basah, ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. "Hujannya seperti di Bandung, ya?" ujar Bima tiba-tiba. Muncul di sampingnya dengan cat di pipinya. Laila tertawa pelan. "Iya, tapi kali ini aku nggak menunggu siapa-siapa pulang. Karena kamu di sini." Bima menatapnya sebentar. "Dan aku gak menulis surat lagi karena kamu
Sudah bisa kubisikan langsung. Mereka tertawa, lalu diam dalam kehangatan yang sederhana. Laila memutuskan untuk menggelar pameran amal di Jogja, menggabungkan dunia lama dan barunya. Pameran itu menampilkan potret-potret kehidupan desa dan surat-surat cinta dari masa lalu yang kini menjadi karya seni. Namun satu lukisan mencuri perhatian pengunjung. Lukisan mata Laila dilukis dengan tinta emas, dengan satu bagian kanvas yang tidak pernah selesai. Ketika seorang kurator bertanya, Bima hanya menjawab, bagian itu adalah ruang untuk masa depan yang belum kami tulis. Malamnya, Laila menemukan Bima duduk sendiri di taman belakang. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Bima," serunya, panik. Bima hanya menggeleng pelan. "Aku harus ke Jakarta untuk pengobatan, tapi aku nggak mau bilang sebelum acara ini selesai. Aku janji, aku akan baik-baik saja." Jakarta, ruang ICU. Laila duduk memegang tangan Bima yang dingin. Operasi transplantasi jantung, menunggu donor yang cocok. Hari-hari dihabiskan dengan harap-harap cemas. Setiap malam, ia menulis surat-surat untuk Bima, membacakan satu persatu. "Kamu tahu, kadang aku masih takut kehilangan kamu. Tapi sekarang, aku sadar, aku lebih takut tidak pernah mengatakan bahwa aku mencintaimu. Aku tak pernah membaca surat cinta dari siapapun selain kamu. Dan aku tak ingin membaca surat dari orang lain selain kamu selamanya." 3 minggu kemudian, saat Laila hampir putus harapan, sebuah berita datang. Seorang pendonor jantung ditemukan. Seorang model muda, penggemar berat Laila, yang tewas dalam kecelakaan. Dalam surat wasiatnya, ia menulis ingin organnya disumbangkan untuk seseorang yang penting bagi Laila Kirana. Dengan jantung itu, Bima selamat.